Guys, bayangkan keberanian Presiden Indonesia iaitu Bapa Jokowi menghentikan ekspor nikel iaitu barang yang belum siap ke luar negara, dan kini giliran bauksit pula untuk dihentikan oleh Presiden Indonesia iaitu Bapa Jokowi untuk diekspor ke Eropah ataupun ke luar negeri. Ayo, bagaimana ceritanya? Mari kita sama-sama simak video ini. Mari. Assalamualaikum, apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Brozul Channel, guys. Apa khabar anda orang Indonesia dan di seluruh Nusantara ataupun di seluruh dunia? Apa khabar anda semua? Jika sihat, Alhamdulillah, itulah yang kita mahukan dan itulah anugerah Allah kepada kita yang paling bermakna sekali. Oke guys, hari ini saya mahu menyaksikan satu lagi video daripada channel iaitu Bagi-Bagi. Jangan lupa klik butang subscribe-nya dan klik tombol loceng, tanda dukungan teman-teman juga kepada channel Bagi-Bagi, guys. Oke, judul yang kita mahu reaksikan itu adalah Eropah bingung bayar pajak bauksit dan nikel Jokowi hingga tantang embargo. Bagaimana kita tahu dulu Indonesia ataupun Presiden Bapa Jokowi menghentikan iaitu ekspor nikel ke luar negara, ekspor sawit, ekspor kopi. Kalau mau eksporkan, biarlah barang itu yang sudah siap. Tapi kalau barang yang belum siap, jangan dieksporkan. Kerana berpuluh-puluhan tahun ya, Indonesia telah ditipu oleh Uni Eropah ataupun negara-negara luar. Bagaimana mereka membeli barang yang belum siap dan mereka buat barang itu sudah menjadi barang siap dan dijual semula kepada Indonesia, dan di situ kita lihat Indonesia pula yang terpaksa membeli barang dengan mereka yang barang yang sudah siap. Dan kini taktik Bapa Jokowi memang sangat luar biasa, guys. Itulah Presiden Indonesia yang saya rasa yang paling hebat. Kehebatannya dan akal fikirannya memang sangat luar biasa, guys. Dan kerana itulah kita lihat Indonesia sekarang ini memang sangat maju, guys. Bayangkan ya, apabila Indonesia menghentikan ataupun Bapa Presiden Indonesia menghentikan ekspor nikel yang barang belum jadi ke luar negara, sekarang ini keuntungan Indonesia apabila mengekspor barang yang sudah jadi memang berpuluhan lipat kali ganda, bukan satu kali lipat tetapi puluhan lipat kali ganda keuntungan Indonesia. Bayangkan dulu hanya 1,1 miliar US dollar untuk keuntungan iaitu barang yang belum siap, tetapi keuntungan sekarang hingga mencecah hingga 30 miliar US dollar untuk setiap keuntungannya, guys. Bayangkan daripada sawit, daripada kopi, daripada nikel, dan sekarang ini katanya Bapa Jokowi untuk menghentikan iaitu bauksit pula ke luar negara. Wow, bayangkan ya, bauksit itu adalah salah satu barang yang sangat penting juga untuk kegunaan ataupun pabrik-pabrik yang ada di luar negara untuk membina sepeda motor, mobil, pesawat dan banyak lagi, sehingga tin minuman yang kita minum itu pun adalah daripada bauksit, iaitu untuk membuat aluminium, guys. Aluminium ini adalah salah satu benda yang sangat penting juga, dan pabrik-pabrik yang memerlukan bauksit itu untuk membuat aluminium. So guys, bagaimana ceritanya dengan lebih lanjut lagi? Ayo kita sama-sama tonton direction bersama dengan Brozul Channel. Mari. Biasanya awal-awal memang terjadi penurunan ekspor. Awal-awalnya. Tapi begitu nanti tahun kedua, ketiga, keempat itu mulai kelihatan lompatannya. Pengaman kita di nikel seperti itu. Jadi jangan ragu-ragu. Saya sampaikan pada para menteri, jangan bimbang mengenai policy ini. Jadi kita harus yakin. Halo sahabat Bagi-Bagi, permainan Jokowi ini membuat Uni Eropa kewalahan. Pasalnya tak hanya satu kebijakan saja. Jokowi gunakan banyak sekali kebijakan agar Uni Eropa runtuh di mata internasional. Tingkah laku Jokowi membuat pemimpin Uni Eropa harus bersabar. Pajak menjadi solusi terakhir agar Uni Eropa mendapatkan komoditas dari Indonesia. Negara Eropa memang sudah melarang komoditas dari Indonesia untuk dijual di negaranya. Namun tidak dengan nikel dan bauksit. Negara ini sangat membutuhkan nikel dan bauksit karena untuk membuat barang-barang jadi. Dan dengan liciknya, negara tersebut menginginkan nikel dan bauksit, namun menolak kelapa sawit dan komoditas unggulan lainnya. Ini terkait energi baru terbarukan. Pasalnya jika Eropa mengizinkan produk seperti sawit dari Indonesia, mereka sama saja menjatuhkan produknya sendiri. Dengan ini mereka harus mengemis dan membayar pajak yang besar atas ekspor dari Indonesia. Wow, perlu membayar pajak yang besar ya. Bagi-bagi, keuntungan demi keuntungan ekspor dari hilirisasi program Jokowi terus terlihat jelas.
Dahulu, sebelum diterapkan pelarangan ekspor nikel, nilai ekspor Indonesia hanya 3,40 miliar US dollar dan kini nilainya melonjak mencapai 12,35 miliar. Wow, dahulu sebelum diterap pelarangan ekspor nikel, nilai ekspor Indonesia hanya 3, ataupun 40 miliar US dollar ya. Tetapi kini melonjak sampai 12 hingga 35 miliar US dollar, guys. Wow. US dollar. Dengan pengalaman ini, membuat Jokowi semakin yakin dan terus stop komoditas lain, dan yang terbaru adalah bauksit. Bauksit ya. Belajar dari kebijakan pemerintah untuk melarang ekspor biji nikel yang mulai awal tahun 2020 membawakan hasil yang positif. Daripada nikel itu, Presiden Jokowi ini sudah belajar bagaimana untuk meningkatkan nilai ekspor, guys. Kita tahu bauksit itu pun sangat penting, barang yang sangat penting juga untuk membina aluminium ya. Sepertinya kalau kita lihat mobil, sepeda motor dan apa sahaja barang-barang yang kita lihat digunakan di Eropah memang banyak menggunakan bauksit ya untuk membuat aluminium. Sedangkan minuman kita itu kaleng ataupun tin minuman. Kalau orang Indonesia bilang tin minuman tu apa, guys? Kaleng. Pun ada banyaknya daripada aluminium juga ya, guys, diperbuat. Okey, kita lanjut. Membuat Jokowi ketagihan membuat kebijakan baru. Nilai ekspor komoditas turunan nikel meningkat signifikan sejak pemerintah memberlakukan kebijakan itu. Seiring dengan naiknya komoditas nikel, membuat Indonesia mulai kebanjiran orderan. Dan dengan kesirikannya, Uni Eropa terus menggugat di WTO. Sahabat bagi-bagi, oleh karena itu, pemerintah terus memacu tumbuhnya industri smelter yang terbukti memberikan multiplier effect atau efek pengganda yang luas bagi perekonomian nasional. Wow. Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat industri pengolahan menjadi kontributor terbesar jika dilihat menurut sektornya. Dengan nilai ekspor mencapai 19,79 miliar US dollar pada Agustus tahun 2022. 19 miliar US dollar ya pada bulan Ogos. Manufaktur ini mengalami pertumbuhan 13,49% apabila dibandingkan dengan nilai posisi pada Juli tahun 2022. Luar biasa ya. Sahabat bagi-bagi, kenaikan ekspor ini didorong oleh komoditas minyak kelapa sawit, besi baja, peralatan listrik, kendaraan, dan bagiannya, serta turunan nikel. Daripada sawit di mana juga, sampai saat ini, Kementerian Perindustrian baju fokus batik memacu ya, hilirisasi bule industri berbasis agro bahan tambang mineral, serta migas dan batu bara. Menurutnya, banyak manfaat yang telah didapatkan Indonesia dari implementasi kebijakan hilirisasi. Antara lain menghasilkan nilai tambah, memperkuat struktur industri, menyediakan lapangan pekerjaan, dan memberikan peluang usaha. Melalui hilirisasi, Indonesia tidak lagi menjual barang mentah, namun sudah diolah baik itu produk setengah jadi maupun menjadi produk akhir. Bayangkan, sekarang ni Indonesia sangat bijak, guys. Mereka tidak akan jual bahan mentah lagi ya. Seperti sawit mentah ke, nikel mentah ke, yang belum jadi, barang yang belum siap. Mereka akan jual barang-barang itu yang sudah siap. Di situ kita lihat bagaimana hebatnya Bapak Jokowi ya untuk menyelesaikan masalah yang ada. Dan di situ nampak bagaimana perkembangan ekonomi Indonesia semakin naik dan pendapatan daripada segi nikel, sawit, kopi, bausitnya nanti akan lagi banyak keuntungan Indonesia. Wow, luar biasa ya. Kinerja ekspor dari sektor industri manufaktur masih terus melambung, meskipun berada di tengah resiko ketidakpastian kondisi global yang membayangi ekonomi nasional. Sahabat bagi-bagi, Manperin juga menegaskan, pengapalan sektor industri manufaktur konsisten memberikan andil besar terhadap surplus neraca perdagangan Indonesia. Neraca perdagangan kita surplus selama 28 bulan berturut-turut, dan ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah dalam pemulihan ekonomi berada pada jalur yang tepat. Surplus neraca perdagangan tidak terlepas dari program hilirisasi industri yang terus dijalankan, guna meningkatkan nilai tambah sumber daya alam di Indonesia. Adapun kebijakan pemerintah melarang ekspor biji nikel mentah, memicu gugatan dari Uni Eropa yang dilayangkan melalui WTO pada November tahun 2019. Dalam gugatannya, Uni Eropa menilai bahwa Indonesia telah melanggar komitmen anggota WTO untuk memberikan akses seluasnya bagi perdagangan internasional, termasuk diantaranya produk nikel mentah Indonesia, yang kini juga sedang menunggu hasil akhir dari proses penyelesaian sengketa dagang yang dilayangkan oleh Uni Eropa dalam sidang WTO terkait larangan ekspor biji nikel.
Gugatan itu juga sedang dalam proses panel sengketa awal dan masih menunggu keputusan final dari WTO. Sahabat bagi-bagi, jalan terjal reformasi ekonomi mengadang, ketika Badan Penyelesaian Sengketa pada Oktober lalu, memenangkan gugatan Uni Eropa atas Indonesia terkait kebijakan larangan ekspor nikel. Kegagalan di WTO juga sempat dikhawatirkan menjadi batu sandungan untuk mempercepat hilirisasi dan industrialisasi di tanah air. Bangsa yang kaya akan sumber daya alam ini, tentunya sudah jera, setelah puluhan tahun hanya menjadi eksportir bahan mentah tanpa menghasilkan nilai tambah. Benar. Namun pemerintah sudah mengambil sikap, Presiden RI Joko Widodo ngotot, bahwa hilirisasi komoditas tambang harus terus berjalan. Benar. Itulah hebat Presiden bagi-bagi, Jokowi. Presiden memahami larangan ekspor bahan mentah tambang dari Indonesia, akan merugikan banyak negara lain. Benar. Ini terlena dengan kebijakan longgar atau sumber daya alam Indonesia. Dalam hal nikel, Uni Eropa merasa tidak nyaman dengan larangan ekspor mineral logam itu. Karena dapat mengganggu pertumbuhan industri baja anti karat atau stainless steel di negara-negara anggota blok itu. Nikel kerap disebut sebagai the mother of industry, karena pengolahan jenis logam ini menghasilkan produk turunan ke banyak sektor yang dibutuhkan manusia, seperti sendok, baterai, telepon genggam, hingga kendaraan. Nikel juga diprediksi akan menjadi primadona, seiring dengan meningkatnya kebutuhan bahan baku mineral logam itu, untuk produksi baterai dan kendaraan listrik yang digadang-gadang sebagai salah satu industri masa depan. Indonesia juga menguasai lebih dari 20% total ekspor nikel di dunia. Indonesia juga menjadi eksportir nikel terbesar kedua untuk industri baja negara-negara Uni Eropa. Indonesia juga menguasai lebih dari 20% total ekspor nikel di dunia. Indonesia juga menjadi eksportir nikel terbesar kedua untuk industri baja negara-negara di Uni Eropah. Kedua guys. Terbesar kedua untuk industri baja-baja, iaitu baja negara-negara Uni Eropah ya. Bukan sedikit ya, yang kedua. Sahabat bagi-bagi, sebagai negara yang berdaulat dan berpegangan pada Konstitusi UUD 45, Indonesia mutlak membutuhkan hilirisasi karena sumber daya alam harus digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Makanya dukung terus kebijakan Indonesia, mari kawal Indonesia untuk menjadi negara maju. Benar. Jangan santuy terus, mari kita barbar, merdekalah kita seutuhnya, merdeka. Udah. Oke guys, syukur alhamdulillah kita sudah mereaction daripada channel bagi-bagi tadi. Bagaimana ya kita lihat ketika ini Bapak Presiden Jokowi memang sangat menjadi sebutan lah, terutamanya daripada negara-negara Eropah. Bagaimana dahulunya Bapak Jokowi menghentikan nikel, menghentikan ekspor sawit ataupun menghentikan ekspor kopi yang bahan belum siap ya. Kalau mau dieksporkan harusnya barang itu sudah jadi ataupun barang yang sudah siap baru dieksporkan. Dan kini katanya Bapak Jokowi akan menghentikan juga bauksit. Bauksit pun adalah salah satu bahan mentah yang sangat digunakan oleh negara-negara Eropah untuk membuat berbagai-bagai juga guys. Seperti yang kita tahu, bauksit ini adalah untuk membuat aluminium. Aluminium memang sangat banyak digunakan untuk seperti kita lihat untuk mobil, untuk sepeda motor, untuk pesawat, untuk apa sajalah, sampai kaleng ataupun tin minuman guys. Betul, kaleng itu adalah bahasa Indonesia. Tin minuman pun adalah diperbuat daripada aluminium, dan banyak lagi guys yang digunakan bauksit ini untuk membuat aluminium. Dan kita lihat di situ bagaimana dulunya nikel dihentikan oleh Indonesia dan kini bauksit, giliran bauksit juga untuk dihentikan diekspor. Boleh diekspor tetapi barang itu harus yang sudah siap, bukannya barang yang belum siap untuk diekspor ke Eropah ataupun keluar negeri ya. Itulah hebatnya Bapak Jokowi. Dengan idea Presiden Indonesia iaitu Bapak Jokowi ini, kita lihat bagaimana meningkatnya iaitu pendapatan Indonesia yang berpuluh-puluh lipat kali ganda. Bayangkan dahulu berpuluh-puluh tahun Uni Eropah ataupun negara-negara luar membeli bahan belum jadi ataupun barang yang belum siap daripada Indonesia, dan keuntungannya sangat sedikit sekali guys. Tetapi apabila Bapak Jokowi Presiden Indonesia telah menegaskan supaya menghentikan mengekspor barang yang belum siap dan harusnya diekspor barang yang sudah siap, kita lihat keuntungannya sangat luar biasa, puluhan lipat kali ganda guys. Bukannya satu lipat, dua lipat kali ganda ya, puluhan lipat kali ganda keuntungan Indonesia sekarang. Dan terbuktilah nanti tidak lama lagi Indonesia akan menjadi salah satu negara yang paling maju juga di dalam dunia. Tidak mustahil guys ya. Dan itulah kehebatannya Presiden Bapak Jokowi guys. Wow, sangat luar biasa. Oke guys, rasanya sampai di sini saja untuk reaction saya kali ini. Semoga manfaat untuk saya mereaction dan manfaat juga untuk teman-teman yang menonton.
menonton. Terima kasih banyak-banyak kepada teman-teman yang sentiasa mendukung Bro Zul Channel daripada dulu hingga sekarang, dan saya ucapkan terima kasih banyak-banyak. Dan bagi saja yang baru mampir ataupun baru saja menemui Bro Zul Channel ini, jangan lupa klik butang subscribe dan klik tombol loceng tanda dukungan teman-teman. Saya minta maaf andainya ada tersilap kata dan tersilap cakap kepada anda semua. Assalamualaikum. Goodbye. Bye-bye.